Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang ontologi beserta sesuatu yang ada di dalam ontologi, yaitu tentang aliran-aliran yang ada di dalam ontologi itu sendiri. Nah, baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aliran-alirannya yang ada di dalam ontologi. Sebelum kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada di dalam ontologi, di sini kami akan menjelaskan apa sih ontologi itu gitu. Jadi kami akan memaparkan dulu apa yang disebut ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal daripada Yunani. Nah, ontologi ini studi membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Nah, tokoh Yunani yang memiliki aliran ini adalah yang menganut aliran ini yaitu Thales, Aristoteles, dan juga Plato. Nah, pada masanya kebanyakan orang itu tidak mengerti, tidak paham perbedaan antara sesuatu yang penampakan dan kenyataan. Nah, gitu. Sedangkan Thales ini terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa ia mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang aliran yang ada di dalam ontologi. Yang pertama adalah aliran monisme. Apa yang disebut aliran monisme? Aliran monisme adalah aliran yang mana aliran tersebut berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu dan tidak mungkin ada dua. Konsep ini sering dihubungkan dengan konsep Tuhan yang kekal. Tidak mungkin ada hakikat daripada masing-masing yang bebas dari dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Yang kedua, aliran materialisme. Materialisme ini adalah pandangan filsafat yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, filsafat Yunani yang pertama kali muncul berdasarkan materialisme ini mereka disebut natur filosofi. Mereka menyelidiki asal-usul kejadian ini pada unsur kebendaan yang pertama. Aliran idealisme. Idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yaitu idealism dan kadang juga dipakai istilahnya mentalism dan immaterialisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada awal mula abad ke-18. Nah, idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut paham ini, objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Dalam aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik ada sesuatu yang tidak tampak. Sejatinya segala sesuatu justru terletak di balik fisik dan di balik yang fisik. Nah, dan yang non fisik dianggap hanya bayang-bayang yang sifatnya sementara. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui oleh ajaran Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Menurutnya tiap-tiap yang ada di dalam pasti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan dari alam itu saja. Kemudian yang keempat, adalah dualisme. Dualisme di sini adalah suatu konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non fisik. Gagasan tentang spekulasi tentang eksistensi jiwa
yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Nah, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seorang dalam kurung bagian dari budi dan jiwa tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Versi dari dualisme dikenal secara umum diterapkan oleh Rene Descartes, yang berpendapat bahwa budi dan substansi non fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakan dengan otak sebagai letak kecerdasan. Dualisme ini bertentangan dengan berbagai jenis monisme, kemudian materialisme, yang termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Substansi dualisme bertentangan dengan semua jenis materialisme, tetapi dualisme properti dapat dianggap sejenis materialisme emergen sehingga akan hanya bertentangan dengan legend dan dengan bertentangan dengan. Yang kelima, aliran kosmologi. Dalam bahasa Yunani, kosmos yang berarti dunia dan logos yang artinya ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi suatu subjek. Dalam filsafat sejarah, ada dua aliran pemikiran yang berkaitan dengan isu gerakan sejarah. Aliran pemikiran dinamis dan aliran pemikiran statis. Sementara itu, ada perspektif yang berbeda pada pola sejarah. Pertama, perspektif dengan alasan bahwa pola gerakan historis sebagai linear. Kedua, percaya bahwa pola pergerakan historis melingkar. Seterusnya, yang keenam, aliran metafisika. Metafisika mempunyai arti filosofis yang berlandaskan pada ilmu yang ada. Artinya masalah metafisika adalah masalah yang paling dasar dan menjadi inti dalam filsafat. Karena metafisika mempersoalkan eksistensi yang ada sebagai jawaban terakhir dari semua proses perubahan. Metafisika tidak bisa dilepaskan dari dunia dan kajian filsafat, karena metafisika merupakan ujung dari filsafat. Berpikir filsafati adalah usaha untuk menemukan realita yang mutlak yang memegang kendali di balik realita dunia yang bersifat fisik.